Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semangat semua hari ini? Semangat. Ada yang nggak masuk? Tidak ada. Oke, lengkap semua ya. Oke, sekarang kita pembelajaran IPAS. Gimana? Tadi diulang sama Bapak Ardi, guru baru, seru atau tidak? Tidak, Tidak, kenapa? kurang apa ya, Bu, penjelasannya kurang baik gitu loh. Gak seru bapaknya? Iya. Oh, gak seru. Oke, tadi belajar apa sama Bapak Ardi? Tentang denah ya. Arah mata angin. Oh, arah mata angin. Berarti pelajaran apa? IPAS 1 ya? Ya. Oke, sekarang lanjutannya Ibu IPAS 2. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang ketampakan alam buatan dan ketampakan alam yang asli ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak ketampakan alam itu yang seperti apa? Saya, Bu, Ya, seperti gunung, gunung betul. terus ada lautan, Lautan, ya benar. ada bukit. Bukit. Apa lagi ya, Bu? Epin, apa lagi Epin? Hutan. Hutan benar, hutan tropis kita sangat luas sekali. Ada apa lagi? Ada pantai. Pantai, nggih. Siapa yang pernah ke pantai? Saya. Iya, seru atau tidak? Seru. Seru sekali. Sekarang ketampakan buatan. Ada apa aja? Saya, Bu. Ya, apa? Gedung. Gedung benar. Apalagi? Jembatan. Jembatan Suramadu, jembatan menuju ke sekolahan kita. Ada lagi apa? Apa lagi ya? Jalan raya. Jalan raya benar sekali. Dan ini terakhir yang kita tempati? Ruang kelas, benar. Oke, jadi untuk pelajaran kemarin ketampakan alam itu yaitu ketampakan yang asli terbuat dari alam tanpa campur tangan manusia, seperti sungai, terus pantai, gunung, itu kan terbentuk sebelum kita ada di bumi. Kalau ketampakan buatan itu seperti apa namanya, jembatan, rumah, itu kan ada campur tangan manusia, dia dibuat, dia diolah, dia membutuhkan bahan seperti semen, terus batu, pasir, dan banyak sebagainya. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini yaitu IPAS menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Ya, hampir mirip seperti materinya Bapak Ardi tadi, cuman sekarang kita jelaskan lebih detail menggunakan contoh gambar mataharinya. Ada yang tahu Ibu bawa apa sekarang? Gambar matahari. Matahari. Sedang terbit atau tenggelam? Terbit. Oke, benar. Nah, matahari terbit itu kan pagi hari. Ya. Sekarang Ibu akan tempel ini. Ini adalah patokan kita untuk menentukan arah mata angin nanti. Ketika kita tersesat, ketika kita lupa tidak membawa kompas, atau ketika kita di pantai, kebiasaan itu biasanya ayah dan ibu kan HP-nya lowbat. Nah, kita bingung nih, ini jam berapa ya sekarang? Ini sore atau masih siang? Sekarang kita lihat pertama matahari terbit. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Timur, benar. Matahari terbit dari timur. Berarti ketika misal kita di pantai berangkat subuh, lalu kita lihat, oh matahari terbit. Berarti matahari berada di arah timur. Nah, ketika kita di arah timur kan di sana. Belakangnya kita arah apa? Barat. Nah, benar. Arah barat itu ialah kebalikan dari matahari terbit. Arah apa ini mataharinya? Terbenam, benar. Matahari terbenam itu kebalikan dari matahari terbit, yaitu arah timur kebalikan dari arah barat, benar. Terus sekarang kita lihat ketika kita siang hari, misal kita ikut bapak atau ibu naik gunung nih. Siapa yang ibunya suka naik gunung? Ada enggak? Tidak ada. Epin, masnya nggak ada. Kalau ibu biasanya naik gunung, itu bawa kompas.
terkadang juga lupa. Nah, ini kita lihat sekarang ini matahari di atas kepala atau siang hari. Siang hari itu kan panas sekali. Ketika kita lihat, kita di gunung. Kita lihat berdiri, kita ada bayangan atau enggak? Ketika kita tidak ada bayangan, berarti menunjukkan pukul 12 siang karena kita tidak memiliki bayangan apapun. Tetapi kita bisa lihat juga ketika kita bingung, aduh ini baratnya mana ya, timurnya mana ya, aku belum sholat duhur nih. Kita lihat aja ketika kita misal berdiri tegak kan nggak punya bayangan. Nah, kita tunggu sekitar 5 menit, ketika bayangan itu nanti ke kanan, otomatis jam menunjukkan 12 lewat. Nah, ketika ke kanan kan tambah ya jamnya. Berarti kalau tambah jamnya, mataharinya mau terbenam atau terbit? Terbenam. Ketika misal kita berdiri nih, tapi masih ada bayangan di sebelah kiri, berarti kan belum menunjukkan pukul 12 siang. Berarti otomatis itu adalah arah timur kita. Ya, dipahami? Oke, sekarang kita lihat di matahari malam. Kalau kita sekarang kan tinggal di Indonesia. Indonesia itu memiliki pagi, siang, sore, malam. Nah, ketika malam itu tidak ada matahari. Tapi ketika kita nanti misal Epin berlibur ke negara Swedia, di mana negara itu tidak memiliki malam. Nah, gimana Bu? Berarti dia ada matahari terus? Ya, benar. Ketika misal di sini jam 8 malam, di sana berarti jam 8 malam, posisi itu seperti apa namanya? Di bawahnya apa ya kalau bilang itu? Kan kita timur di sana, barat di sana. Berarti kalau di bawah berarti apa? Oke, benar. Itu posisi matahari seperti itu. Jadi di Swedia itu tidak ada yang namanya malam hari. Jadi terus tidurnya gimana Bu? Ya tidurnya mereka sama. Ketika apa namanya pulang kerja itu mereka tidur. Oke, nah pelajaran apa namanya matahari terbit, terbenam, matahari di atas itu ada sangkut pautnya sama kenampakan alam kemarin. Misal ini kan ada gambar gunung. Nah, rumahnya yang di pegunungan ada tidak? Tidak ada. Rumah ibu itu ada di mana? Sawahan. Sawahan itu pegunungan. Jadi ketika matahari terbit itu pasti di atasnya gunung ini, di bawah. Jadi dia tuh timbul di belakangnya bukit gunung ini tadi. Nah, itulah apa namanya sangkut pautnya antara kenampakan alam dengan sinar matahari terbit. Kalian bayangin, kalian ingat-ingat rumah kalian menghadap kemana? Ayo, Epen. Menghadap ke barat, Bu. Ke barat berarti ke sebelah sana. Berarti Epin kalau sore hari selalu melihat matahari terbenam. Seru atau tidak? Seru, Bu. Indah atau tidak? Indah. Apa yang dilihat ketika matahari terbenam? Ada apa aja? Warnanya itu oranye. Nah, warna oranye itu dinamakan mega merah gitu. Jadi ketika matahari terbit itu nanti juga ada mega merah, cuman dia tidak terlihat. Maksudnya kita kan biasanya bangun jam 5, itu mega merah biasanya sudah tertutup oleh matahari yang terbit. Biasanya itu kalau melihat matahari indah terbit itu kita ke pantai. Itu nanti selalu indah. Tapi tidak harus ke pantai. Ketika kita menginap di gunung tuh atau berkemah di bawah bukit, itu kita bisa melihat. Sekarang sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang Ibu kasih kalian kuis. Hari ini kita akan berkuis. Tadi dikasih kuis apa sama Bapak Ardi? Disuruh mencari benda yang ada di kompas. Oh, mencari benda. Oke, sekarang tidak kalah seru dengan apa namanya kuisnya Bapak Ardi. Ini Ibu kasih kalian kertas. Dalam kertasnya ada
gambar denah ruang kelas ini. Nanti kalian tulis di sini nama bendanya apa, arah mata anginnya apa. Misal ibu kasih contoh, papan tulis ini ada di sebelah mana? Utara, benar sekali. Nanti ini berarti ketika jam ini nanti ada di mana, papan tulis di mana nanti ditulis. Setelah itu nanti akan ibu pilih siapa yang akan maju ke depan. Silahkan, ini Evin, ini Tanti. Gak usah buru-buru ya. Iya. Oke. Ada yang sudah selesai atau belum? Belum. Saya sudah, Bu. Oh sudah, Kristanti sudah, Sudah. Evin sudah. Oke, sekarang kita acak nih, siapa ya kira-kira? Ibu mau Evin yang presentasikan, dijelaskan ke teman-temannya ini mana aja bendanya. Ayo silakan maju. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya Ayo Tanti, diperhatikan temannya. ini nama benda yang ada di sebelah utara itu ada papan tulis, Ya benar. ada jam dinding. Nggih. Kemudian arah benda yang di sebelah barat itu ada kalender, ada meja guru. Kemudian arah mata angin timur itu ada pintu sama sapu. Ya. Kemudian yang ada di selatan itu ada pot bunga, Bu. Nggih benar. Oke, tepuk tangan dulu buat Evin. Silakan duduk. Baik, Bu. Oke, benar yang dijelaskan sama Evin tadi ya, bahwa papan tulis kita ada di sebelah utara. Terus pot bunga yang ada di belakang kelas di sebelah selatan, benar sekali. Berarti alhamdulillah sekarang anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang sebelah barat, timur, selatan, utara, sudah bisa. Berarti misal nanti minggu depan kita akan ada praktek sama Pak Ardi sama Pak Sahrul. Kita akan praktek langsung di lapangan menggunakan kompas. Nah, Ibu harap ketika kita belajar hari ini, setelah nanti kalian bisa menentukan ketika nanti itu kalau kompas itu sudah otomatis, jadi tinggal kita taruh, kita menghadap kemana, nanti kompasnya mengikuti. Misal kita ke sana menghadap ke selatan, nanti kompasnya itu ikut juga gitu. Nanti biasanya kalau kompas itu digunakan ketika kita naik gunung atau kesasar. Nah, itu kita patokannya mencari arah timur dulu. Misal kita keliling, ada kompasnya, oh ternyata timur di sebelah sana. Berarti kita mencari jalan keluar itu, misal kita sudah mau sore, berarti kita mencari ke arah barat agar memungkinkan ketika kita arah ke sana itu ada pertolongan atau kehidupan yang di desa atau ketemu jalan keluar begitu. Sekarang sebelum memasuki jam istirahat, Ibu ada PR. PR ini untuk persiapan praktek minggu depan dengan Pak Ardi dan Pak Sarul tersebut ya. Nanti ini PR-nya kalian minta tolong dengan orang tua di rumah atau kakak atau mas sepupu, mbak sembarang. Itu nanti kalian tanya, "Kak, rumahku ini menghadap kemana?" Ini nanti ada di sini petunjuknya. Lihatlah
arah rumah kalian dibangun. Nomor 2, amati benda apa yang ada di samping rumah kalian. Yang ketiga, setelah itu nanti kumpulkan ke ibu. Nanti ibu akan pilih siapa saja yang ikut ke praktek lapangan dengan Pak Ardi, Pak Sarul, dan tentunya nanti ada dengan ibu juga. Nanti nggak usah takut, nggak usah ngerasa wah sama Pak Ardi gak seru, sama Pak Sarul takut dimarahin. Nanti ada ibu, jadi jangan takut. Insya Allah nanti kelas ini ibu usulkan ikut semua. Oke anak-anak, jadi kesimpulan hari ini yaitu kita sudah mempelajari di mana arah matahari terbit, terbenam. Kita juga sudah mengetahui bahwa matahari ketika bayangan kita semakin ke kanan itu jam semakin sore atau semakin matahari ingin terbenam. Ketika masih di timur berarti kurang lebih matahari baru saja menerbitkan cahayanya. Oke, sekarang Ibu minta setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan PR-nya dengan benar. Oh iya, tadi PR-nya belum Ibu kasih ya? Sebentar. Ini PR-nya Tanti. Terima kasih, Bu. Ini PR-nya Epin. Oke, Bu harap besok kita kan belajar di pagi hari. Ibu minta kalian dengan ceria, semangat yang baru, rapi, dan tidak lupa dengan senyuman manis untuk pagi hari. Oke, sebelumnya Ibu minta maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata-kata penjelasan yang jelas. Minta maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.